Tetap setia sampai akhir hidup kami adalah kerinduan kami, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan Allah kami, betapa bersyukurnya kami saat ini. Kami boleh memuji Tuhan, boleh beribadah kepadamu. Dan kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Saatnya kami diam di kaki-Mu, mendengarkan firman Allah yang hidup, yang akan mengajar dan menuntun kami, supaya kami menjalani hidup kami dengan rasa takut, hormat, dan kagum padamu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita sungguh mengucap syukur karena anugerah Allah tetap berkesinambungan dalam hidup kita sampai saat ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Doa adalah pengakuan. Doa adalah pengharapan. Doa adalah penyerahan yang meneguhkan iman. Keraguan, kesulitan, keputusasaan dalam hidup orang percaya dalam hal memperjuangkan iman adalah sesuatu yang harus saudara dan saya alami. Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya manusia atau kita yang hidup di zaman sekarang mengalaminya. Kita juga dapat menemukan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab pun pernah mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang setia berdoa dengan iman yang benar akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dan mengatasi tantangan dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama yang mengajarkan kita bagaimana doa itu adalah sebuah pengakuan, sebuah pengharapan, dan juga penyerahan untuk meneguhkan iman kita. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Seseorang akan berdoa karena dia sadar dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Seseorang berdoa mau menunjukkan sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap dirinya dan juga pengakuan di hadapan Allah. Bahwa orang tersebut butuh Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab yang menunjukkan pengakuan akan kebutuhan akan Tuhan. Dia adalah seorang yang bernama Nehemia. Doa Nehemia itu saudara-saudara mencerminkan pengakuannya atau pengakuan seorang manusia bagaimana dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Nehemia adalah seorang pelayan Raja Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi.
Nehemia merasa sedih dan prihatin atas kehancuran Yerusalem. Nehemia mengalami satu kendala hidup, yaitu bagaimana dia terbatas dalam kekuasaan. Bagaimana Nehemia terbatas dalam sumber daya. Ia tidak dapat secara langsung untuk membantu atau membangun hancurnya tembok Yerusalem. Namun saudara-saudara, Nehemia mengambil langkah pertama yang kuat, yaitu dengan cara dia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya Yeremia merendahkan dirinya, mengakui dosanya, mengungkapkan harapannya, dan memohon pertolongan Tuhan untuk dapat membangun tembok Yerusalem. Doa Nehemia ini mencerminkan atau mengajarkan kita bagaimana dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam menghadapi kesulitannya. Nehemia pasal yang pertama ayat 4-11. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti baik-baik. Ketika aku dengar berita itu, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?" Ayat 11. "Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja." Amin. Di ayat-ayat ini kita menemukan bagaimana Nehemia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur.
Langkah yang dia lakukan adalah dia berdoa, dia berpuasa, dia mengaku dosanya di hadapan Allah. Maka dari doa Nehemia ini saudara-saudara mengajarkan kita bahwa doa adalah pengakuan. Oke. Doa adalah pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka sebagai orang yang sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana Nehemia lakukan, yang pertama adalah mengaku dosa. Nehemia mengaku dosa atas dirinya sendiri. Mengaku dosa yang diperbuat oleh keluarganya, oleh bangsanya yang telah melanggar ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah Allah. Jadi ternyata saudara-saudara tidak salah kita mengakui dosa yang orang lain perbuat. Sembari kita memohon belas kasihan Tuhan atas orang itu. Apalagi saudara tahu orang itu berbuat dosa. Sangatlah baik saudara mendoakannya. Amin. Sekali lagi, kalau saudara tahu seseorang melakukan dosa, Alkitab mengajar kita sangatlah benar. Ketika kita mengaku dosa orang itu atau memohon belas kasihan Allah atas orang yang melakukan dosa itu. Saudara-saudara, Nehemia menyadari bahwa mereka tidak layak di hadapan Allah. Sebab Allah yang kudus dan mereka orang yang berdosa membutuhkan pengampunan dan belas kasihan Allah. Saudara, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tapi seberapa sering saudara dan saya berdoa, mengaku di hadapan Allah. Jangan-jangan kita suka melupakan ini dan hanya meminta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan. Tapi kita lupa bahwa penghalang kita dengan Allah, Alkitab berkata, adalah dosa. Kita lupa bahwa berkat Allah tertutup atas hidup kita oleh karena ada dosa. Dan Nehemia sadar itu. Maka yang pertama dilakukannya adalah sebelum dia meminta supaya Allah membuka jalan bagi dia untuk membangun tembok Yerusalem, maka yang pertama dilakukannya adalah mengaku dosa. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Jangan pernah bilang, semua kebutuhan kami terpenuhi kok. Keuangan kami baik-baik saja. Pekerjaan kami semua baik-baik saja. Keluarga kami semua baik-baik saja. Bukan hanya itu yang perlu kita doa. Kita harus berdoa supaya kita layak di hadapan Allah. Kita harus berdoa supaya Allah memberikan kita belas kasihan dan hidup kita berkenan di hadapan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia. Yang kedua, dalam doanya Nehemia mengaku bahwa dia butuh Allah. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nehemia mengingat janji-janji Tuhan, menuntutnya untuk setia pada janjinya. Meminta Allah supaya setia pada janjinya. Dan mempercepat kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 8-9 itu. Nehemia juga sadar saudara-saudara bahwa mereka tidak dapat berharap pada dirinya sendiri atau manusia. Oke, menarik sekali. Mereka sadar mereka tidak bisa mengandalkan dirinya. Tidak ada sesuatu yang berharga pada dirinya dan juga pada orang lain. Tetapi yang ada hanya pada Allah. Yaitu Allah yang berkuasa dan setia. Hari ini mungkin engkau masih merasa engkau bisa hidup tanpa Tuhan. Karena semua beres. Tapi saya sudah melihat dan menemukan banyak contoh.
Seperti yang sering kali saya katakan dari mimbar ini, siapapun kita pada akhirnya kita akan tertunduk di hadapan Allah. Sampai pada apa yang suka saya sebut titik nol kehidupan. Titik nol itu artinya di mana kita tak berdaya sama sekali. Uang yang ada pada kita tidak ada artinya. Kekuatan apapun yang ada pada kita seolah-olah itu tidak bisa berbuat apa-apa dalam diri kita. Titik nol. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan disitulah biasanya orang akan mengaku dan minta pada Allah belas kasihan. Siapapun manusia sehebat apapun, hidup kita bergantung pada Tuhan. Ketika engkau meyakini hidupmu bergantung pada Tuhan, maka imanmu pun akan terus mendorongmu untuk mencari. Yang ketiga, doa Nehemia menunjukkan bahwa doa itu adalah pengakuan bahwa kita butuh Tuhan. Selain mengaku dosa, mengaku kita bergantung sepenuhnya, kita juga harus akui bahwa Allah itu maha besar. Kebesaran Allah. Nehemia mengakui Tuhan sebagai Allah semesta langit tadi disebut. Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya di ayat yang kelima. Nehemia sadar bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan kemuliaan. Dan bahwa mereka harus mengasihi dan mengabdi kepada Allah dengan sepenuh hati atau segenap hati. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah engkau mengaku setiap saat dalam hidupmu bahwa aku butuh Tuhan? Aku butuh Tuhan, itulah doa yang meneguhkan iman kita. Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan akan Allah. Sebagai Allah yang hebat. Allah yang maha besar semesta langit. Kita membutuhkan Dia. Yang kedua, doa adalah pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, menjawab kita. Percumanya saudara berdoa kalau nggak sampai ke sini. Percumanya kita berdoa kalau tidak yakin bahwa Allah akan jawab doa kita. Saudaraku sekalian, doa yang mengajarkan bahwa tindakan itu adalah pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab kita. Kita menemukan contoh yang lain di dalam Alkitab dari doa Daniel. Daniel itu adalah seorang nabi hidup pada zaman Babel dan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Doa yang dinaikkan oleh Daniel merupakan contoh doa yang penuh pengharapan akan jawaban Allah. Dengar, meskipun Daniel tinggal di pembuangan. Oke ya. Meskipun Daniel tinggal di pembuangan pada masa itu. Tapi Daniel dikenal sebagai pribadi yang saleh. Pribadi yang bijaksana. Dan juga pribadi yang setia kepada Allah. Tidak enak di pembuangan, saudara-saudara. Semua kita tahu itu. Pembuangan itu hampir sama dengan pengungsian.
Ada banyak masalah yang dihadapinya, ketidaknyamanan hidup. Tapi Daniel itu saudara-saudara, sekalipun dia ada di masa atau hidup di pembuangan, tapi dia setia, dia bijaksana, dan dia setia kepada Tuhan. Alkitab berkata setelah membaca kitab Nabi Yeremia dan menemukan bahwa masa pembuangan Israel akan berakhir setelah 70 tahun. Daniel berdoa dengan penuh penghormatan, pengakuan dosa, permohonan ampun, dan meminta hikmat. Sebab atau kenapa Daniel berdoa demikian? Ia ingin mengetahui rencana Tuhan untuk bangsanya dan dunia. Menunjukkan keyakinannya dan harapannya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas doanya. Daniel pasal 9 ayat 18 sampai 19. Daniel pasal 9 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Ini doa Daniel. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kehancuran kami dan kota kami yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu. Tidak berdasarkan kebenaran kami. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah. Sebelum kita lanjut ayat 19. Ayat 18 bagian B menjadi pelajaran berharga hari ini bagi kita. Karena seringkali kita menuntut Tuhan dalam doa dengan menyebut jasa-jasa kita dalam dunia ini. Contohnya adalah kita berkata, aku sudah setia, aku sudah melayani, aku sudah berkorban, maka layaklah aku mendapat pertolonganmu. Sikap seperti itu bisa muncul dari hati kita di saat kita berdoa. Tapi bacalah kitab ini. Daniel berkata, kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu tidak berdasarkan kebenaran kami. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah. 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah. Jangan menunda-nunda. Demi Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Haleluya. Saudara-saudara, doa Daniel menunjukkan atau mengajarkan bahwa doa adalah pengharapan. Tadi pengakuan, sekarang yang kedua pengharapan. Pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dua hal penting yang dapat kita pahami, teladani dari doa Daud, doa Daniel yang disebutkan di ayat 18 dan 19. Yang pertama saudara adalah permohonan pertolongan Allah. Daniel memohon Allah untuk mendengarkan doanya. Memberikan belas kasihannya kepada bangsanya. Dan bertindak dengan tidak bertangguh atau tidak menunda lagi. Doa permohonan pertolongan Allah supaya doanya didengar.
supaya Allah berbelas kasihan dan bertindak dengan segera. Daniel berharap bahwa Allah akan menjawab permohonannya dan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Saudaraku yang terkasih, kita harus yakin setiap doa yang kita naikkan kepada Allah. Doa kita harus dibangun pada sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan bahwa Allah akan menjawab. Oleh sebab itu, mohonlah selalu pertolongan Allah. Yang kedua, doa Daniel mengajarkan kita akan pengharapan pada kasih sayang Allah. Daniel menyampaikan doa permohonannya bukan berdasarkan jasa-jasanya, tetapi berdasarkan kasih sayang Allah yang berlimpah. Daniel berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa mereka dan mengasihi mereka. Kalaupun Allah mau mengampuni dan mengasihi mereka, itu bukan karena perbuatan atau jasa-jasa yang mereka lakukan. Itu pengakuannya. Tetapi kalau Allah mau mengampuni dosa mereka, Allah mau mengasihi mereka, itu semua terjadi hanya karena kasih sayang Allah. Doa ini mengajar kita rendah hati. Jangan pernah menuntut sesuatu di hadapan Allah dengan memberitahukan jasa-jasa yang kita perbuat. Sebab jasa yang kita perbuat itu tidak sebanding dengan apa yang telah Allah perbuat dalam diri kita. Daniel begitu sadar akan hal itu. Padahal sekali lagi Daniel itu adalah orang yang setia. Orang yang takut akan Allah. Daniel itu adalah orang yang sangat-sangat menghormati Allah. Baca Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 di sana disebutkan bagaimana Daniel begitu hormat kepada Allah. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan atau santapan raja. Di dalam ayat itu disebut Daniel berketetapan hati. Daniel berketetapan hati. Dia lebih memilih menghormati Allah. Lebih menghormati Allah daripada yang lain. Bahkan iman Daniel yang dicatat dalam kitab Daniel pun. Dia yang berkata, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong dan melepaskan, Dia akan tolong, Dia akan lepaskan. Tapi kalaupun kami tidak ditolong, kalaupun kami tidak dilepaskan, kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi kami akan tetap menyembah Allah. Apakah itu tidak sesuatu yang hebat dan luar biasa? Jawabannya iya. Tapi Daniel tidak menyebut itu di hadapan Allah. Daniel hanya berkata, mohon kasih sayang. Semua pemberian Allah dalam hidup kita. Semua yang kita terima dari Allah. Bukan karena kita baik. Tapi semua karena belas kasihan Allah. Kita akan percaya Tuhan akan dengar doa kita. Didasarkan pada belas kasihan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga. Doa selain pengakuan. Selain juga pengharapan, doa adalah penyerahan kita. Penyerahan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Sekali lagi doa adalah penyerahan. Bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita. Allah tahu. Tugasku hanya memohon pada Allah. Kalau Allah merasa itu tidak baik bagi saya,
Saya harus berkata tidak apa-apa. Saya tidak mau paksakan Tuhan berbuat, padahal itu tidak baik. Karena Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik bagi kita daripada kita mengetahuinya. Doa Yesus adalah doa yang menunjukkan penyerahan kepada kehendak Allah. Kita tahu Yesus anak Allah yang datang sebagai manusia dengan misi penyelamatan. Menjadi contoh doa yang menunjukkan penyerahan kepada kehendak Allah. Alkitab mencatat pada malam sebelum disalibkan, Yesus mengalami pergumulan batin yang hebat. Menyadari akan penderitaan, dihina, dan menghadapi kematian yang mengerikan serta menanggung dosa-dosa kita. Meskipun tahu dia akan ditinggalkan murid-muridnya. Dia akan dihina murid-muridnya. Dan di hadapan Allah, dia harus berhadapan dengan murka Allah. Yang seharusnya murka itu adalah untuk saudara dan saya, tapi pada Yesus dia memilih berdoa. Alkitab mencatat dengan kesungguhan, kesedihan, dan penuh penyerahan kepada kehendak Bapaknya. Ia berdoa. Dengarkan. Doa Yesus menjadi teladan penyerahan kepada kehendak Allah. Dalam situasi sulit. Menunjukkan ketaatan dan kepercayaan penuh pada rencana. Doa Yesus yang menunjukkan bahwa doa adalah penyerahan bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 26 ayat 39. Ini doa Yesus. Kemudian ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan. Yang setara dengan Bapa. Tetapi dia tidak memaksakan keinginannya, kehendaknya pada Bapaknya. Permohonan memang disampaikan, tapi ada kata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam doa ini Yesus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya. Meskipun ia tahu bahwa ia akan menderita dan mati di kayu salib. Yesus percaya bahwa Bapa tahu yang terbaik untuk keselamatan umat manusia. Dan itu untuk memuliakan. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan sikap yang sama. Yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Yang mengasihi kita dan mengatur segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang tak terbatas. Haleluya. Dan kalau kita tahu tiga prinsip ini, iman kita akan teguh. Sebab kenapa ada
Apakah orang bisa menjadi lemah? Karena doanya tidak dijawab? Atau karena apa yang terjadi pada dirinya tidak seperti kehendaknya, keinginannya? Karena dia paksakan kehendaknya. Dia paksakan. Ketika kita paksakan kehendak kita pada Allah dan Allah tidak melakukannya kepada kita, kita akan marah, kita akan kecewa. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita diajarkan 3 prinsip ini. Bahwa doa itu adalah pengakuan. Saya butuh Tuhan. Nehemia mengajarkan itu pada kita. Kedua, doa itu adalah pengharapan, keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Daniel mengajarkan kita. Tapi doa juga adalah penyerahan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Kalaupun kita berdoa, belum tentu yang terbaik yang kita minta. Belum tentu yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Maka belajar dari Yesus. Pengakuan, dia menyerahkan kepada Bapanya. Dengan satu keyakinan. Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita terus berdoa dengan iman yang teguh. Dengan mengandalkan Tuhan. Mengharapkan Tuhan. Dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami pada saat ini. Untuk kami teguh dalam iman, kami harus berdoa. Di dalam doa kami mengakui bahwa Engkau Tuhan Allah yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami berharap kepadamu bahwa Engkau akan memberi kepada kami sesuai dengan apa yang Kau anggap baik bagi kami. Dan juga kami biar selalu berserah. Bukan memaksakan kehendak kami. Kami berserah kepada Bapa. Seperti yang dilakukan oleh Kristus. Teguhkan iman kami bersama-sama seluruh umat-Mu. Supaya kami makin sungguh-sungguh berdoa. Dan doa kami adalah mencari perkenanan-Mu. Jadilah kepada kami seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.